Album Jin The Astronaut sudah kehabisan stok, penggemar khawatir ini dapat berdampak negatif pada penjualan album minggu pertama Jin. Album single anggota BTS Jin The Astronaut dengan cepat menjadi kehabisan stok, mengkhawatirkan para penggemar bahwa hype label mungkin telah meremehkan jumlah album yang akan terjual. Pada tanggal 1 November, seorang netizen membuat postingan di komunitas online populer berjudul, "Mereka mengatakan album Jin kehabisan stok." Di sini netizen menulis, apakah ini album yang mereka buat di menit terakhir atau semacamnya? Fakta bahwa mereka tidak dapat menjualnya karena mereka tidak memilikinya untuk penjualan album mingguan pertama. Artis hanya diberikan 1 minggu, jadi kalau dikirim setelah waktu yang ditentukan, itu tidak dihitung sebagai bagian dari penjualan album minggu pertama mereka. Hype pasti tidak tahu bahwa album akan terjual sebanyak ini. Netizen kemudian menyertakan tanggapan layar dari upaya mereka untuk memesan album single Jin The Astronaut hanya untuk melihat pesan peringatan. Karena jumlah yang tersedia lebih sedikit dari jumlah pesanan yang diterima, pesanan dengan pembayaran lengkap setelah 28 Oktober KST akan mendapatkan kiriman pada awal November. Hal ini menyebabkan banyak penggemar khawatir karena mereka berspekulasi bahwa hype label mungkin telah meremehkan jumlah album yang akan terjual dan dengan demikian tidak menyiapkan jumlah album yang cukup untuk menguntungkan jumlah penjualan album minggu pertama. Netizen berkomentar, "Aku sudah ingin menerima albumku, Weverse tolong kirimkan albumku." Yang lain menulis, apakah perusahaan mereka dengan sengaja mencoba mengurangi penjualan minggu pertama Jin atau semacamnya? Yang lain menulis, ini adalah solo pertamanya dalam 10 tahun dan mereka menanganinya dengan cara ini. Hype mengganggu pencapaian BTS dan terlebih lagi dengan pencapaian masing-masing anggota. Kapan aku bisa menerima albumku? Yang lain menulis, bukankah hal yang baik kalau seorang artis mencapai penjualan album minggu pertama yang tinggi? Kenapa bikin melakukan ini? Aku tidak mengerti apa. Di sisi lain, Jin The Astronaut debut di nomor 1 di chart album Circle minggu ini. Pada 3 November, Circle Album Chart, sebelumnya Gaon merilis peringkat untuk pembaruan minggu ini, dan album single debut Jin The Astronaut debut langsung di nomor 1 di chart dengan 506.662 eksemplar terjual. Mengingat The Astronaut dirilis pada 28 Oktober dan periode akumulasi untuk chart adalah 23 hingga 29 Oktober, ini berarti bahwa album solo Jin menduduki puncak chart album mingguan Circle Chart hanya 1 hari setelah dirilis. Selain itu, lagu utama The Astronaut menempati posisi kedua di chart unduhan Circle minggu ini dan nomor 52 di chart digital dengan pelacakan kurang dari 2 hari. Yang kedua, CEO Hype mengatakan rencana militer untuk anggota BTS selain Jin belum diputuskan dan akan ada tantangan untuk pendapatan dengan pendaftaran mereka. Diperkirakan profitabilitas Hype pada tahun 2023 akan lebih buruk dari tahun ini karena pendaftaran anggota BTS. Tapi Hype berharap perusahaan dapat memulihkan keuntungan mulai tahun depan dengan peningkatan penampilan grup dan artis lain. Pada tanggal 3 Oktober, CEO Hype Park Ji-won mengatakan dalam panggilan konferensi untuk pengumuman pendapatan kuartal ketiga, proporsi penjualan untuk Hype adalah BTS sebesar 60 hingga 65% dan artis lainnya sekitar 35 hingga 40%. Dia juga memperkirakan bahwa tahun ini kami akan dapat mencapai margin laba operasi pertengahan 10% karena aktivitas BTS. Margin laba usaha Hype pada semester pertama tahun ini adalah 15,7%. Karena Jin yang tertua dari 7 anggota BTS diharapkan untuk mendaftar pada akhir tahun ini atau awal tahun depan, proporsi penjualan mereka di Hype diperkirakan akan menurun. CEO Park memperkirakan bahwa tekanan margin akan meningkat tahun depan karena proporsi penjualan BTS menurun dan penjualan artis lain meningkat. Anggota BTS akan terus merilis album solo, mengikuti J-Hope dan Jin. Leader RM berencana untuk segera merilis album solo, dan Suga, Jimin, V, dan Jungkook juga diperkirakan akan merilis album solo tahun depan. Hype berharap untuk melanjutkan kegiatan BTS sebagai grup secara keseluruhan sekitar tahun 2025, tapi jadwal untuk anggota lain untuk mendaftar di militer kecuali Jin belum diputuskan. Mengenai rencana wajib militer untuk Jungkook yang 5 tahun lebih muda dari Jin, CEO Park menolak berkomentar dengan mengatakan, "Kami akan berdiskusi dengan artis dan membuat keputusan dan melanjutkan sesuai dengan berbagai rencana implementasi." Hype mengumumkan pada hari yang sama bahwa penjualan mereka pada kuartal ketiga tahun ini basis konsolidasi adalah 445,5 miliar won atau 313 juta US dollar, naik 30,6% dari periode yang sama tahun lalu. Ini adalah level tertinggi dalam sejarah Hype di kuartal ketiga. Meskipun tidak ada perbedaan yang signifikan dalam penjualan album, penjualan merchandise terkait artis, dan penjualan jenis partisipasi tidak langsung seperti game meningkat seiring dengan penjualan konser, sehingga meningkatkan kinerja.
Pemimpin Financial Officer Hype, Lee Kyung-jun, menganalisis, seiring dimulainya tur dunia artis besar, penjualan album dan konser, penjualan partisipatif langsung meningkat, tapi penjualan partisipatif tidak langsung seperti game meningkat lebih banyak lagi. Tahun ini, Hype memfokuskan upayanya pada pertumbuhan artis lain seperti Seventeen, Tomorrow by Together, dan ENHYPEN yang akan mengisi kekosongan BTS dan grup baru seperti LE SSERAFIM dan NewJeans. CEO Park juga menekankan bahwa penjualan artis selain BTS menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 200%. Ia mengatakan, NewJeans dan LE SSERAFIM menargetkan pertumbuhan lebih dari 100% dibandingkan tahun ini. Tapi, karena biaya pertunjukan offline termasuk investasi dalam grup baru tercermin, laba operasional pada kuartal ketiga turun 8% dari tahun ke tahun mencapai 60,6 miliar won. Setelah girl group Rookie yang diperkenalkan tahun ini, Hype berencana untuk terus memproduksi grup baru, seperti mendebutkan boy group baru dari Trainee A pada bulan Desember dan boy group di Jepang. Hype Amerika dalam kemitraan dengan Universal Music akan merilis girl group global tahun depan. CEO Park berkata, dengan portofolio artis yang terdiversifikasi, kami akan menghindari fokus pada negara tertentu dan merespon secara fleksibel terhadap perubahan tren untuk mengurangi risiko. Kami juga telah memutuskan untuk masuk ke perusahaan teknologi terkait bisnis baru, seperti merger dan akuisisi, pendirian usaha bersama, investasi ekuitas, dan kemitraan. Penghargaan Mama 2022 dikecam setelah dugaan bukti pemungutan suara dicurangi. Saat akhir tahun datang dan Desember tinggal beberapa bulan lagi, itu berarti satu acara besar bagi penggemar K-pop, Mama Award tahunan. Tapi penggemar baru-baru ini menyuarakan kekhawatiran bahwa mungkin ada kecurangan dalam pemungutan suara setelah melihat ketidakkonsistenan dalam data pemungutan suara. Meskipun semua penghargaan punya kriteria campuran, Mama Worldwide Fans Choice 2022 adalah satu penghargaan yang dipilih sendiri oleh penggemar. Banyak grup dan idola berbeda dinominasikan untuk kategori ini, dan penampilan akan dipersempit menjadi 10 besar melalui voting ini untuk tahap akhir. Tapi, Forum Korea baru-baru ini telah mengumpulkan kompilasi grafik berbeda yang menunjukkan pemungutan suara untuk grup itu. Gambar-gambar inilah yang menimbulkan kekhawatiran. Saat melihat grafik untuk grup seperti Blackpink, aespa, BTS, dan Stray Kids, polanya tampak cukup konsisten dengan momentum yang jelas. Puncak terbesar pada semua grafik ini juga tampaknya konsisten dengan semuanya terjadi sekitar 28 Oktober. Bahkan dengan grup seperti NCT 127, Tomorrow by Together, dan ATEEZ yang melihat beberapa puncak besar, hasil lainnya terlihat konsisten. Tapi beberapa grafik dari grup telah mengangkat alih setelah polanya tampak tidak cocok dengan grup lain, membuat netizen curiga semacam kecurangan mungkin terjadi. Secara khusus, dari grafik grup lain telah melihat peningkatan besar dalam pemungutan suara dalam beberapa hari terakhir. Secara khusus, sementara mereka tampaknya rata-rata sekitar 5.000 suara di hari pertama, mereka segera melonjak dengan kelompok-kelompok memperoleh puncak lebih dari 10.000. Sementara banyak yang percaya bahwa perbedaan yang mencolok dalam pemungutan suara dapat disebabkan oleh bot, yang lain menunjukkan bahwa beberapa grup dengan pola yang tidak teratur jauh lebih kecil dengan basis penggemar yang lebih terkonsentrasi. Dengan pemikiran ini, beberapa orang percaya bahwa lompatan besar dalam suara berasal dari periode pemungutan suara massal yang dipromosikan oleh akun media sosial. Yang lain menunjukkan bahwa karena pemungutan suara awal mengarah ke daftar pendek diputuskan, penggemar dari fandom memberikan suara besar dalam waktu singkat untuk memastikan idola mereka masuk ke peringkat teratas. Tapi bahkan pada 3 November, ketika melihat persentase untuk masing-masing grup, lonjakan besar tampaknya telah mendorong semua grup ke-20 besar untuk perolehan suara. Baru-baru ini, akun Twitter yang mencakup statistik untuk penghargaan membagikan hasil terbaru. Sepertinya kelompok yang disebut-sebut mengalami peningkatan persentase suara terbesar adalah kelompok dengan pola pemungutan suara tidak teratur. Musim Mama Award 2022 selalu menjadi momen besar bagi fandom dengan semua netizen yang menginginkan artis mereka mendapat banyak kemenangan. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.